Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas struktur, yaitu kajian struktur bangunan bertingkat. Next. Jadi untuk kelompok kami mengambil 2 bangunan, yaitu dengan lantai 2 dan lantai 4. Jadi yang bangunan pertama ada Villa Purnamasari di Seminyak, Bali. Kemudian untuk bangunan yang kedua ada Hotel Amaris di Tekumar. Untuk yang pertama yaitu bangunan Villa Purnamasari di Seminyak, Bali. Jadi Villa Purnamasari ini terdiri dari 2 lantai dengan luasan site yaitu sekitar 7 area atau 700 meter persegi. Jadi di Villa Purnamasari ini terdapat juga beberapa fasilitas seperti kolam renang serta carport yang cukup luas. Untuk kajian yang pertama yaitu ukuran kolom, balok, dan plat lantai. Jadi bangunan Villa Purnamasari ini terdiri dari 5 jenis kolom. Yang pertama ada kolom ukuran 20 x 50, yang kedua kolom ukuran 15 x 50 yang berbentuk L. Yang ketiga ada kolom 25 x 25, kemudian yang keempat ada kolom 14 x 30, dan yang kelima ada jenis kolom 20 x 30. Untuk selanjutnya ada balok. Untuk balok dari bangunan villa ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada balok ukuran 50 x 25. Kemudian ada balok ukuran 35 x 22. Kemudian ada balok ukuran 40 x 20. Dan untuk jenis balok yang terakhir ukurannya 35 x 140. Next. Kemudian yang terakhir ada plat lantai. Jadi ukuran plat lantai dari bangunan villa ini yaitu sekitar 12 cm. Untuk materi jarak bentang dan jarak bentang antar kolom-kolom akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya IKD Wahyu Maharta, NIM 076, akan mempresentasikan materi jarak bentang antar kolom ke kolom. Pada bangunan villa ini memiliki jarak bentang antar kolom mulai dari bentang yang paling terdekat yaitu memiliki jarak 3 meter antar kolomnya hingga memiliki jarak yang paling jauh yaitu 5,5 meter antar kolomnya. Selanjutnya, untuk material akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Saya anak Gong Wahyudi Perdana Putra, NIM 098. Jadi di sini saya melanjutkan presentasi yaitu yang ketiga material dan sistem konstruksi villa. Jadi yang pertama itu ada beton, di mana pada bangunan villa yang bertingkat tinggi, besi beton digunakan untuk struktur kolom, balok, dinding, plat, besi, power, dan slope. Sukses beton bertulang sebagai bahan konstruksi yang universal karena banyaknya kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan tersebut antara lain berupa memiliki kuat tekanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kebanyakan bahan lain. Terus memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air, bahkan memiliki struktur terbaik untuk bangunan yang banyak bersentuhan dengan air. Pada peristiwa kebakaran dengan intensitas rata-rata, batang-batang memadai sebagai pelindung tulang, hanya mengalami kerusakan pada permukaan saja tanpa mengalami keruntuhan. Yang kedua yaitu ada besi bertulang. Next. Selanjutnya itu sistem konstruksi. Jadi jenis material konstruksi yang digunakan juga sangat berpengaruh, yaitu terutama pada desain, penampang, elemen konstruksi, dan berat beban yang akan diterima konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan,
Nama saya Imade Dwi Cahyana, NIM 081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dari perkiraan beban mati dan beban hidup pada bangunan villa ini. Untuk analisis beban mati pada villa Purnamasari terdiri dari substruktur, superstruktur, dan substruktur. Next, yang bisa dilihat pada gambar ini adalah substruktur dari bangunan villa Purnamasari, yaitu ada apa? Oh, ada fondasi. Next. Nah, yang bisa setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Baik, perkenalkan nama saya Imade Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembebanan vertikal, horizontal, dan mitigasi bencana dari sebuah bangunan. Yang pertama yaitu beban hidup. Untuk beban hidup pada bangunan ialah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, dan kedalamannya termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin, serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap tersebut. Beban hidup pada villa ini yaitu meja 3 buah, lemari 3, kursi 6, kasur 3, sofa 2, dan bed up 5. Berikutnya yaitu analisis pembebanan vertikal, horizontal, dan mitigasi bencana. Beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan berdasarkan peraturan pembebanan Indonesia, yaitu beban vertikal terdiri dari beban mati berupa berat sendiri struktur ditambah komponen-komponen lain yang berhubungan dan bersifat tetap. Dan yang kedua yaitu beban hidup disebabkan penggunaan bangunan sesuai dengan fungsinya dan bersifat sementara. Beban-beban itu terdiri dari beban tembok bata, yaitu seberat 1.250 kg, beban mati finishing lantai 750 kg, spesi 315 kg, penutup lantai 120 kg, penggantung plafon 35 kg, plafon 55 kg, utilitas 225 kg, beban penutup atap 250 kg, beban hidup lantai 1.250 kg, beban air hujan 100 kg. Next. Yang kedua yaitu beban horizontal. Beban horizontal berupa beban gempa, sedangkan akibat beban angin tidak perlu diperhitungkan karena pengaruh beban gempa lebih besar, sehingga yang diperhitungkan sebagai beban horizontal adalah beban gempa. Beban gempa menggunakan analisis respons spektrum wilayah gempa yaitu Gianyar, Bali, jenis tanah lunak. Berikut data spektrum gempa wilayah dan pasar untuk kondisi tanah lunak yang didapat dari desain spektra Indonesia yang dikeluarkan oleh PUSKIM. Nilai simpangan tersebut tidak boleh lebih besar dari 0,02 dikali tinggi tingkat sama dengan 0,02 dikali 10,1 sama dengan 0,202 meter sama dengan 202 mm. Jadi struktur masih memenuhi persyaratan kinerja batas unlimit. Berdasarkan hasil analisa dan desain, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi elemen struktur dan luas tulangan yang didapat sudah memenuhi kekuatan dan kekakuan struktur. Berikutnya yaitu mitigasi bencana. Yang pertama, kebakaran. Ada beberapa jenis pendeteksi kebakaran, yaitu pendeteksi asap, sprinkler, dan berikutnya yaitu gempa bumi. Pada saat gempa bumi merupakan bentuk bencana yang paling tidak bisa dideteksi kapanpun datangnya, maka
Perkenalkan beberapa persiapan demi menghadapi bencana gempa bumi ini, yaitu penempatan fondasi juga perlu diperhatikan kondisi batuan dasarnya. Pada dasarnya, fondasi yang baik adalah seimbang atau simetris. Next. Yang ketiga itu banjir. Beberapa cara untuk menanggulangi banjir yaitu membuat area hijau pada site dengan perbandingan 50% dari luas wilayah untuk penyerapan air hujan. Yang kedua, membuat biopori dan sumur resapan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Nyoman Galang Kirana, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu mengenai analisis pengaruh struktur terhadap estetika bangunan. Yang dimulai dari struktur paling atas, yaitu atap, yang dimana susunan rangka atap dapat menghasilkan lekukan pada atap atau jurai dalam maupun luar, dan menciptakan bentuk atap tertentu. Penopang rangka atap adalah balok kayu yang disusun membentuk segitiga yang disebut dengan istilah kuda-kuda. Nah, kuda-kuda berada di bawah rangka atap yang fungsinya untuk menyangga rangka atap. Sebagai pengaku, bagian atas kuda-kuda disangkutkan pada balok hubungan, sementara kedua kakinya dihubungkan dengan kolom struktur untuk mengalirkan beban ke tanah. Next. Selanjutnya, penerapan prinsip estetika yang selanjutnya adalah ke poin proporsi. Menurut Vitruvius, proporsi berkaitan dengan keberadaan hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Proporsi dalam arsitektur adalah hubungan antar bagian dari suatu desain dan hubungan antar bagian dengan keseluruhan. Prinsip ini diterapkan pada struktur dengan cara membuat struktur tengah berukuran besar dan lebih sedikit jumlahnya. Selanjutnya, struktur yang besar sesuai dengan proporsi bangunan yang berskala besar, atau bisa disebut dengan heroik, dan jumlah kolom struktur yang lebih sedikit menciptakan kesan ruang yang luas. Bisa dilihat pada contoh gambar, merupakan bangunan yang sudah ada. Next. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ega Desa Prayoga, NIM 072. Nah, di sini untuk bangunan yang kedua ada Hotel Amaris yang berlokasi di Tekumar dan Pasar. Nah, tahun dibangun Hotel Amaris ini pada 2014 dan luas objeknya kurang lebih 1 hektar. Hotel Amaris merupakan salah satu grup hotel termuka di Indonesia. Nah, grup ini didirikan pada tahun 2007 di bawah Sandika Indonesia, salah satu unit bisnis kelompok Kompas Gramedia. Amaris Hotel adalah brand berbintang 2 atau yang lebih dikenal dengan konsep budget. Nah, Hotel Amaris Tekumar merupakan hotel yang berlokasi di Jalan Tekumar nomor 139 dan Pasar Bali. Amaris Hotel adalah brand hotel berbintang 2. Keunikan dari Hotel Amaris bisa dilihat dari warna hotel yang terdiri dari warna hijau, merah, biru, dan kuning. Saat ini, Hotel Amaris Tekumar merupakan hotel ke-74 dari Sandika Indonesia Hotel. Tekumar memiliki Hotel Amaris di Tekumar ini memiliki 77 smart room yang dilengkapi dengan antara lain ruang pertemuan, LED TV, WiFi internet, dan akses dan safe deposit box. Next. Nah, yang pertama di sini ukuran kolom, balok, dan plat lantai. Yang pertama, kolom atau pilar. Pada bangunan Hotel Amaris ini menggunakan menggunakan 3 kolom. Yang pertama ada kolom 40 x 70. Yang kedua kolom
40 kali 40, dan yang ketiga untuk detailnya itu kurang disajikan dalam PPT, yaitu 20 kali 40. Next. Nah, untuk yang kedua ada balok. Balok elemen struktur horizontal yang mampu menahan beban terutama dengan cara dilenturkan. Balok mampu menahan beban ada dua, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal. Nah, pada bangunan hotel Amaris ini menggunakan balok beton berukuran 40 kali 70. Dan ketebalan platnya 12 cm. Slide lebih detailnya. Next. Plat lantai. Nah, yang ketiga itu ada plat lantai. Elemen struktur yang berada di atas tanah yang merupakan lantai dari bagian atas bangunan. Plat didukung oleh kolom dan balok. Dapat dilihat pada gambar. Pada hotel Amaris ini ukuran plat lantainya lebar plat lantainya 3 meter dengan setiap bentangan 6 meter setiap kolom strukturnya. Nah, untuk struktur plat lantainya yaitu ada spandek, yang paling bawah spandek, habis itu besi, dan yang paling atas baru semen atau coran. Next. Nah, yang kedua itu ada jarak bentang kolom. Pada sebuah hotel bentang kolom ke kolom ini ditentukan dari panjang dan lebar sebuah bangunan. Untuk bentang kolom pada bangunan hotel Amaris ini yaitu untuk potongan BB yaitu 6 meter dan jarak antara balok di basement 3 meter. Dari lantai dasar ke lantai 1 4 meter, untuk lantai 1 ke lantai 2 4 meter, dan untuk lantai 2 ke lantai 3-nya 3 meter 400. Dan bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Next. Nah, untuk potongan A-nya, bentang kolom yang berbeda-beda karena pada bangunan Hotel Amaris ini memiliki 2 masa bangunan. Untuk masa bangunan 1, bentang kolomnya itu 4 meter 700, dan untuk masa bangunan 2-nya itu 5 meter 200 dan 8 meter. Bisa dilihat gambar yang sudah tertera dan untuk detail potongan A-nya dan potongan B-nya. Next. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi lagi dengan NIM 098. Jadi, material dan sistem konstruksi Hotel Amaris. Yang itu pertama itu ada beton. Pada bangunan hotel ini, bahan konstruksi yang digunakan yaitu beton pada suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, arjen halus, arjen kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara, serta campuran lainnya. Yang kedua ada besi bertulang. Bangunan hotel yang bertingkat tinggi besi beton digunakan untuk struktur kolom, balok, dinding, dan plat besi, besi power, dan slope. Yaitu beton bertulang sebagai bahan konstruksi yang universal karena banyaknya kelebihan yang dimilikinya, yaitu memiliki kuat tekan yang relatif tinggi dibandingkan kebanyakan bahan lain. Next. Ya. Selanjutnya sistem konstruksi, yaitu sistem konstruksi yang direncanakan dengan baik akan mempertimbangkan fungsi dari konstruksi.
yang dimana jenis dan besar beban-beban yang kemungkinan bekerja, jenis material konstruksi yang akan digunakan, analisis mekanika model sistem konstruksinya, dan perencanaan tampang material. Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Yang keempat itu, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Chandra Sendika, NIM 19073. Perkiraan beban mati dan beban hidup. Pada suatu perancangan struktur bangunan, gedung harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Pada struktur bangunan terdapat beberapa jenis beban yang terjadi, di antaranya beban mati dan beban hidup. Penjelasan beban mati pada bangunan adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Next. Untuk analisis beban mati pada Hotel Amaris terdiri dari upper struktur yang merupakan struktur bagian atas yang terdiri dari rangka atap. Kemudian superstruktur. Superstruktur merupakan struktur yang berada di antara struktur upper dan struktur sub, seperti tembok dan kolom. Kemudian ada substruktur. Substruktur merupakan struktur bagian bawah yang terdiri dari pondasi. Next. Kemudian beban hidup. Untuk beban hidup pada bangunan ialah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, seperti kasur double yang berjumlah 35 buah, kemudian twin 42 buah, kemudian lemari 77, sofa 3, meja resepsionis 3, nakas 154, rak TV 77, kemudian analisis pembebanan. Struktur dibebani dengan beban akibat berat sendiri struktur. Beban mati tambahan, beban hidup, beban gempa, dan beban mati tambahan meliputi beban tembok, beban finishing lantai, dan beban penutup atap. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Kade Guserawan, NIM 069. Nih. Beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan berdasarkan peraturan pembebanan Indonesia. Beban vertikal, beban mati berupa berat sendiri struktur ditambah komponen-komponen lain yang berhubungan dan bersifat tetap. Beban hidup disebabkan penggunaan bangunan sesuai dengan fungsinya dan bersifat sementara. Beban tembok bata berat 10.000 kilo. Beban mati finishing lantai 6.000 kilo. Spesi 2.520 kilo. Penutup lantai 960 kilo. Penggantung plafon 280 kilo. Plafon 440 kilo. Utilitas 1.800 kilo. Beban penutup atap 2.000 kilo. Beban hidup lantai 10.000 kilo. Beban air hujan 800 kilo. Beban horizontal
Beban horizontal berupa beban gempa, sedangkan akibat beban angin tidak perlu diperhitungkan karena pengaruh beban gempa lebih besar sehingga yang diperhitungkan sebagai beban horizontal adalah beban gempa. Beban gempa menggunakan analisis respon spektrum. Next. Wilayah gempa Denpasar, Bali. Jenis tanah lunak. Berikut data spektrum gempa wilayah Denpasar. Untuk kondisi tanah lunak yang didapat dari desain spektra Indonesia yang dikeluarkan oleh PUSKIM, nilai simpangan tersebut tidak boleh lebih besar dari 0,02 kali tinggi tingkat sama dengan 0,02 kali 10,1 sama dengan 0,202 meter sama dengan 202 mm. Jadi struktur masih memenuhi persyaratan kinerja batas ultimate berdasarkan hasil analisis dan desain, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi elemen struktur dan luas lulangan yang didapat sudah memenuhi kekuatan dan kekuatan struktur. Next. Mitigasi bencana. Kebakaran pada sebuah bangunan kebakaran merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi, maka dalam penanggulangan bencana kebakaran ini harus bisa dicegah atau didetek lebih dini. Berikut: 1. Pendeteksi asap, 2. Sprinkler, 3. Penangkal petir. Gempa bumi. Yang kedua, gempa bumi. Pada saat gempa bumi merupakan bentuk bencana yang paling tidak bisa dideteksi. Yang keempat, banjir. Pada musim hujan, banjir merupakan bencana yang paling sulit untuk dihindari. Untuk mengantisipasi banjir ini ada beberapa, yaitu membuat area hijau dan biopori. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Ya, sudah. Ya. Yang keenam, analisis pengaruh struktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Krisna Abiyatama, NIM 074. Yang keenam, analisis pengaruh struktur terhadap estetika bangunan. Prinsip-prinsip estetika kesatuan, keseimbangan irama, skala, proporsi, dan dominasi diterapkan agar struktur dapat dikatakan sebagai elemen estetik. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesatuan dan unity. Kesatuan adalah tersusunnya beberapa unsur menjadi satu, kesatuan yang utuh dan serasi. Penampang rangka atap adalah balok kayu yang disusun membentuk segitiga. Disebut dengan istilah kuda-kuda. Kuda-kuda berada di wilayah rangka atap, fungsinya untuk menyangga rangka atap. Sebagai pengaku bagian atas kuda-kuda disatukan pada balok hubungan, sementara kedua kakinya dihubungkan dengan kolom struktur untuk mengalirkan beban ke tanah. Struktur rangka ini memiliki kelebihan dalam ketahanan yang baik, kemudahan material yang didapatkan serta dapat menyesuaikan bentuk ruang dan atap. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.